Selamat pagi sahabat Mira Aset. Hari ini kita akan membahas result dari Medicaloka Hermina atau HIL di kuartal pertama tahun 2023. Next please. Next. Oke, sepanjang kuartal pertama tahun 2023, HIL mencatat laba bersih sebesar 109 miliar rupiah atau naik atau turun sedikit 2,1% secara year on year dan naik 105,2% secara quarterly basis. Nah, laba first Q 2023 ini berada di bawah estimasi kami dan juga konsensus dengan run rate sebesar 20,2% dan 19,1% seperti yang terlihat pada garis oranye. Nah, selain itu, hasil ini masih di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata 3 bulan sebelum pandemi sebesar 27,4%. Kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh implementasi ERP yang memang masih memakan banyak biaya dan juga investasi yang cukup besar karena perusahaan menggunakan internal vendor. Jadi perusahaan membuat dari awal training sampai nanti implementasinya. Nah, meskipun demikian, pertumbuhan laba HIL yang lebih tinggi dari peers yang di bawah coverage kami yaitu Mika yang turun baik secara year on year maupun Q on Q basis menjadi satu nilai plus untuk HIL di first Q 2023 ini. Next please. Nah, dari sisi pendapatan sendiri, top line HIL meningkat menjadi 1,3 T atau naik sebesar 11,9% secara year on year dan 3,2% secara Q on Q. Nah, sejalan dengan estimasi kami, hal ini juga sejalan dengan estimasi kami dan juga konsensus sebesar 24,2% dan 23,4%. Masing-masing dibandingkan rata-rata sebelum pandemi sebesar 24,6%. Kami melihat bahwa peningkatan top line ini dilatar belakangi dari adanya down trading effect yang dulunya pasien mungkin menggunakan uang sendiri ataupun mungkin asuransi tertentu, tapi sekarang karena adanya inflasi yang cukup tinggi sepanjang first Q 2023 kami melihat bahwa ada down trading effect di mana orang yang semula rela membayar lebih mahal jadi beralih ke yang lebih murah atau layanan yang lebih murah atau rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang lebih murah. Nah, sehingga terlihat kontribusi pasien JKN khususnya meningkat secara signifikan baik untuk inpatient days ataupun outpatient visit. Jika kita bandingkan juga dari tahun 2021, 2022 itu juga meningkat secara signifikan. Next please. Oke, nah peningkatan ini didorong dari hari rawat inap dan juga kunjungan rawat jalan, masing-masing mencapai 388.000 atau bertumbuh sebesar 31% year on year, dan juga untuk outpatient naik menjadi 1,9 miliar atau naik sebesar 26% secara year on year. Nah, kami juga melihat bahwa hasil ini juga cukup relevan dengan estimasi kami sebelumnya, sewaktu kami melakukan inisiasi, dan juga kami melihat bahwa dari chart, kalau Bapak Ibu bisa lihat dari chart sebelah kanan, bed occupancy rate-nya sendiri juga naik dari menjadi 67%. Nah, hal ini juga disebabkan oleh berbagai faktor yang tadi kami sudah sebutkan yang menguntungkan bagi HIL. Kami percaya bahwa pertumbuhan HIL juga masih bisa tetap kuat selama 2023 ini. Kenapa? Karena adanya kenaikan dari tarif inasi biji yang sebesar 5-10% untuk masing-masing kategori pelayanan. Selain itu, kami juga melihat bahwa kenaikan tarif inasi biji ini belum tercermin sepenuhnya di top line HIL. Kenapa? Karena baru diimplementasi Januari lalu. Jadi peraturannya baru keluar Januari lalu, seperti yang kami mention di initiation report kami, dan kami juga mengharapkan bahwa implementasi tarif tersebut akan sepenuhnya tercermin nanti di kuartal 3 tahun 2023. Next. Next. Oke, lalu bagaimana dengan outlook dan potensial HIL ke depannya? Kami melihat bahwa HIL masih akan struggle dalam implementasi ERP ke depannya. Meskipun ERP ini kami lihat juga satu hal yang positif untuk investasi jangka panjang. Jadi memang tidak akan terlihat dalam waktu singkat sebenarnya sahabat Mira Aset, tapi jangka panjang karena nantinya akan berkontribusi kepada efisiensi perusahaan, baik itu untuk internal usage ataupun juga eksternal, baik itu yang berhubungan dengan internal perusahaan atau perusahaan sendiri ataupun yang berhubungan dengan pasien. Meskipun memakan waktu yang lama dan investasi yang cukup besar, kami percaya bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil dan menjamin sustainability operasional perusahaan ke depannya yang kami expect akan dirasakan tahun 2024. Nah, sepanjang 2023 sendiri, next.
Hill juga terus membangun rumah sakit baru seperti yang terdapat di Ciawi dan juga Aceh yang akan dijadwalkan dibuka pada Turkey 2023. Dan kami percaya bahwa dengan inisiatif membangun rumah sakit dan ekspansi terus-menerus, kami percaya bahwa Hill bisa mencapai pertumbuhan early teens pada 2023 dan juga 2024. Next. Ya, berikut ini adalah rekomendasi kami mempertahankan rekomendasi baik kami seperti sewaktu inisiasi dengan target yang tidak berubah di 1.700 per saham karena kami berekspektasi pada prospek jangka panjang dan juga kenaikan ESP yang at least akan dirasakan di Turkey 2023 ini dari kenaikan inasi biji tarif. Nah, TP kami menggunakan metode valuasi EV per EBITDA dengan target multiple sebesar 14,7 kali, yang sebelumnya 14 kali karena memang harga sahamnya sudah naik sedikit dibandingkan dengan waktu kami inisiasi kemarin. Have a great day and happy cuan sahabat Milik Aset. Terima kasih.